Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah kita pada pagi hari ini. Nanti juga ini kelas ini saya rekam ya saudara sekalian ya. Saya rekam juga sekaligus nanti buat eh, kelas selanjutnya. Ya. Mari kita awali kuliah kita pada pagi hari ini dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut saja langsung ya. Nanti jangan lupa saya ingatkan bahwa akan saya share kelompok-kelompok yang sudah ditentukan. Dan setelah itu silahkan kelompok itu bertemu atau berdiskusi atau buat buat apa namanya ya, buat ya ketemuan lah ya, ketemuan untuk nanti hari Selasanya bisa segera dieksekusi. Diskusi itu artinya ya tidak harus diskusinya tidak harus hari Selasa ya saudara sekalian. Kalian mau diskusi hari Minggu, mau hari Senin, mau hari Sabtu, it's okay. Selasa itu hanya untuk ngumpulinnya saja ya. Ngumpulinnya saja, saya buka untuk administrasinya sebagai bentuk bahwa kalian itu sudah mengerjakan diskusi itu, nanti silahkan dikumpulkan pada hari Selasa itu, nanti buktinya itu videonya, yang hari Rabu itu buktinya tugasnya. Jadi kalau misalnya Anda yang mengerjakan hari Sabtu, sudah lengkap semua, ya hari Selasa Rabunya enjoy aja, tinggal submit doang. Tapi kalau Anda mau sibuk, adik-adik sibuk semua, hanya bisanya hari Selasa doang, ya nggak apa-apa, itu juga tidak masalah. Jadi tinggal tinggal bagaimana kalian pintar-pintar membagi waktu dengan kelompoknya, dengan anggota kelompoknya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kita. Ini materi sebelum terakhir ya. Nanti masih ada lagi satu materi terakhir tentang metodologi, tetap masih metodologi dan sampai nanti kita masuk yang materi terakhir kita. Nah, sekarang kita berbicara mengenai metode penemuan hukum. Metode penemuan hukum ini bukan metode yang digunakan sebagaimana hakim ya. Kalau ini kita berbicara Islam rahmatan lil alamin, jadi metode penemuan hukum di sini adalah metode yang dikaitkan dengan bagaimana menegakkan hukum yang berkaitan dengan konsep syariat dan bagaimana kita mengaplikasikan hukum sebagaimana sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dimaksud penemuan hukum dalam hakim, itu hakim berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dia diberikan kewenangan, dia diangkat oleh pemerintah, dia diangkat oleh undang-undang untuk menjadi hakim, kemudian dia punya kewenangan bila terjadi tidak ada hukumnya, bila ada ketidakadilan, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus, maka hakim wajib melakukan penemuan hukum untuk memutus suatu perkara. Nah, di sini kita tidak berbicara ke sana, tapi di sini kita berbicara mengenai metode penemuan hukum supaya hukum syariat yang ditegakkan oleh umat Islam ya itu selalu sejalan dengan firman Allah, nas Tuhan, nas itu berarti ayat-ayat Tuhan ya, kemudian dan hadis. Dengan tentunya hal ini juga mempertimbangkan beberapa hal, yaitu mempertimbangkan kebiasaan, mempertimbangkan budaya, gitu ya. Baik, kita mulai. Metode penemuan hukum, hukum apa? Nah, ini lah. Hukum apa? Hukum Islam tentunya ya. Kita tidak berbicara hukum karena kita berbicara Islam rahmatan lil alamin, maka konteksnya kita selalu kaitkan dengan hukum Islam. Ya. Oleh karena itu memahami ini hukum apa metode penemuan hukum? Kenapa tidak dilangsungkan metode penemuan hukum Islam, Pak? Ya karena nanti kita akan akan
memberikan contoh dengan metode hukum biasa juga, gitu ya. Jadi tidak semuanya hukum Islam. Baik, yang pertama kita berbicara hukum syariat. Hukum Islam itu apa saja sih? Saudara harus tahu bahwa memahami hukum Islam itu ada berbagai macam konteks. Ya. Hukum Islam itu ada berbagai macam konteks. Yang pertama adalah syariah. Ya, ada arti syariah. Syariah itu apa? Syariat itu apa yang disyariatkan oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dan itu disampaikan melalui rasul-rasul Tuhan. Ya, itu syariat. Kemarin sudah saya sempat singgung sedikit ya. Syariat itu dalam arti bahasa adalah seseorang yang berjalan mencari ke tempat air. Yaitu syara'a yashra'u. Itu arti bahasanya itu. Tetapi dalam arti istilah, syariat itu diartikan sebagai sesuatu ketetapan Tuhan yang sudah ditetapkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala, dan firman itu disampaikan oleh rasul-rasulnya. Kalau Nabi Daud, firman Tuhannya adalah Zabur. Ya. Kalau Nabi Isa melalui Injil. Nabi Musa, Taurat, dan Nabi Muhammad itu melalui Al-Quran. Di situ semua dijelaskan bahwa syariat-syariat Tuhan itu turun melalui firman Tuhan, dan firman Tuhan itu kemudian dibukukan, habis dibukukan kemudian sebelum dibukukan jadi begini, firman Tuhan itu kan disampaikan oleh Rasulullah. Zaman dulu tidak ada pembukuan, ya. Zaman dulu itu adanya adalah menyampaikan dan sama sahabat dihafalkan. Rasul penghafal Quran. Jadi Rasul tahu mana ayat pertama, 2, 3, 4, 5. Kemudian ayat-ayat itu dihafalkan. Ketika dihafalkan, sahabat kemudian mengajarkan untuk menghafal Quran tersebut. Jadi sahabat Rasul itu banyak penghafal Quran. Nah, kemudian di zaman Umar bin Khattab ya, itu kemudian dibukukan supaya ditulis di dalam sebuah kulit pelepah kurma, ditulis di situ bahwa ini ayat Quran-Qurannya seperti ini. Kemudian semakin maju, maka timbullah yang namanya buku atau kitab-kitab yang dalam bentuk kitab suci Al-Quran tadi. Jadi pada esensinya pada zaman Rasul tidak ditulis ya. Kitab Al-Quran itu adalah dihafalkan oleh sahabat Rasul dan Rasul sendiri. Kemudian ada kebijakan oleh sahabat Rasul, khalifah, untuk dibukukan. Dibukukan itu berarti menulis apa yang sudah dihafalkan. Kemudian ya semakin modern maka tentu dibukukannya semakin bagus juga. Nah disitulah kemudian, tetapi ingat ya, pada zaman dulu itu Al-Quran tidak ada makhraj, tidak ada tanda huruf bacanya, tidak ada tanda huruf baca itu tidak ada titiknya, tidak ada garisnya, tidak ada, ya tulisan Arab saja. Kemudian adalah yang namanya ilmu pengetahuan bahasa Arab kan. Dalam ilmu pengetahuan bahasa Arab, kalimat ini dibaca begini kan. Kalau dalam firman Tuhan jelas alif lam mim itu bacanya gitu. Dalikal kitabula. Nah, cuman ketika menulis bagaimana ya dalika itu. Nah, akhirnya kemudian ada berkembanglah ilmu bahasa Arab. Ilmu tata tulis bahasa Arab. Nah, dari ilmu tata tulis bahasa Arab itu lahirlah yang namanya makhraj huruf. Ada fatkah, ada fatkatain, ada titik dan sebagainya. Oke. Lalu hubungannya apa Pak dengan ini Pak? Nah, sekarang kita tidak usah membahas tata bahasa, kan kita nggak lagi belajar bahasa. Yang kita akan pelajari di sini itu adalah yang disyariatkan dalam Al-Quran itu adalah sebuah syariah, perintah syariah. Contohnya apa? Contohnya adalah akimis sholata wa atuz zakata, begitu ya. Contohnya itu ya. Atau wajib puasa ya, ambil contoh nih, saya ambil contoh, saya sudah ada nih wajib puasa ya. Dalam Al-Quran itu ada sebuah kewajiban-kewajiban yang disyariatkan. Artinya kewajiban itu sudah clear bahwa ini wajib
saudara jalankan, wajib bagi hambaku untuk dikerjakan. Sholat, zakat, puasa, kemudian apalagi perbuatan berbuat baik, kemudian eh, menolong sesama, itu kewajiban-kewajiban yang dimana ada kewajiban bersifat muamalah, ada yang bersifat dengan ibadah mahdoh. Nah, sekarang kita yang akan berbicara kepada kewajiban yang bersifat ibadah mahdoh, di mana bila tidak dilakukan, maka di situ ada konsekuensi dari kewajiban yang tidak dilakukan, maka adanya balasan yaitu dosa, gitu ya. Oke, dalam hal ini kita berbicara mengenai wajib puasa. Wajib puasa itu kan hanya dijelaskan bahwa kerjakan puasa, kerjakan puasa. Misalnya kalau kita 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 ambil contoh ini ya. Kutiba alaikumusyamu. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, kan gitu. Jadi saya wajibkan kamu berpuasa sebagaimana saya wajibkan orang-orang sebelum kamu berpuasa itu. Ini yang paling mudah dicontohkan loh. Jadi puasa itu gimana kan gitu. Nah, Allah hanya menjelaskan bahwa kutiba alaikumusyamu, saya hanya wajib kamu untuk berpuasa sebagaimana puasa yang telah dilakukan oleh kaum-kaum sebelum kamu. Ini syariat. Oke. Jadi diwajibkan untuk berpuasa sebagai contoh yang mudah karena nanti akan saya terangkan ke babak selanjutnya. Yang kedua adalah fikih. Fikih itu apa? Fikih itu adalah memahami syariat dari akal manusia. Nah, ini bedanya ya. Memahami syariat dari akal manusia. Syariat itu ada syariat hadis. Ya, syariat itu adalah Al-Quran, ada hadis ya. Ketika Rasul menyampaikan Al-Quran, ketika Rasul menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk Al-Quran, maka itu adalah syariat dari Tuhan. Kemudian ketika Rasul menyampaikan dalam hadis, maka itu syariat dari hadis. Nah, sekarang kita masuk ke fikih. Fikih itu apa? Fikih itu memahami syariat. Syariat tadi ada Al-Quran dan hadis. Memahami syariat dari akal manusia. Jadi ketika Rasul sudah menjelaskan firman Tuhan itu dalam Al-Quran begini, hadisnya begini, maka tinggal bagaimana manusia itu yang memahamkan, menjelaskan dari Rasul sendiri, kemudian menyebarkan ke orang lain, gitu ya. Nah, itu fikih. Fikih itu adalah memahami syariat dari akal manusia. Jadi ketika, ini contoh gini ya, Rasul sudah menjelaskan ke sahabat. Nih ya, gimana caranya ini? Caranya ini begini. Oke. Kemudian sahabat itu berpikir, oh caranya begini ya. Baik. Ketika sahabat itu ingin mempraktekkan ke temannya, gitu ya. Kemudian ada yang kurang misalnya. Oh, ini gimana? Rasul gini gambarannya. Oh, terus lalu bagaimana kalau dalam kondisi seperti ini? Akal manusia itulah kemudian memahami syariat supaya tetap sejalan dengan Al-Quran dan hadis, tetapi bisa jadi ada hal yang akan sedikit mungkin berbeda, gitu ya. Tetapi nilainya sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Atau fikih bisa juga dikatakan sebagai doktrin pendapat ahli syariat, di mana seorang ahli syariat itu ulama-ulama klasik ya, itu membuat doktrin. Membuat doktrin itu membuat pendapat kalau begitu ini begini. Ya, misalnya kayak kemarin tafsiran Ibnu Katsir ya. Tafsiran Ibnu Katsir mengatakan bahwa seorang laki-laki itu maka dia hanya menginginkan wanita sebagai keinginannya dan wanita menginginkan perhiasan sebagai keinginannya. Itu bagian dari bagaimana seorang ahli ulama menjelaskan doktrin. Doktrin itu pendapat ahli yang dimana dia bersifat syariat. Contohnya gini ya. Bila kita berbicara syariat, maka puasa itu wajib. Tapi kalau kita berbicara fikih, tadi kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di sini ada perintah. Saya wajibkan kamu untuk berpuasa sebagaimana dulu tuh pernah juga ada puasa gitu. Jadi zaman Rasul diwajibkan puasa. Sebagaimana dulu saya sudah wajibkan kamu sebelum kamu itu juga udah ada puasa. Puasa apa? Nah, maka kemudian dijelaskan oleh fikih. Para ulama
doktrin-doktrin ulama tadi, kemudian para ulama-ulama klasik, sahabat-sahabat Rasul yang sudah belajar, kemudian mencoba mencari tahu puasa sebelumnya itu puasa apa. Nah, nanyalah sama teman-teman, sama kerabat, sama keturunan-keturunan yang masih hidup, yaitu kelompok Yahudi, kelompok ini, nanya dulu tuh puasa apa sih diajarkan. Nah, kemudian ada puasa Daud, ada puasa ini. Nah, kemudian Rasul juga mencontohkan ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada banyak ya. Ada puasa Arafah gitu. Ada puasa apalagi ya, puasa Arafah, puasa eh, itu Tasu'a, Asyura itu zaman zaman untuk membedakan dengan orang Yahudi kan puasa setelah itu ya. Kalau yang Tasu'a, Asyura itu kan untuk membedakan supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Ada puasa Yaumul Itsnain wa Yaumul Khamis ya, atau biasa disebut dengan Senin dan Kamis gitu ya. Kemudian ada puasa Ramadan. Nah, kemudian itu puasa-puasa itu dijelaskan gimana, kenapa ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu ya berbagai macam puasa, di mana puasa sunnah itu tidak diwajibkan gitu ya, tapi hanya sunnah saja. Tapi ada kewajiban, tapi itu bagian dari puasa. Nah, maka disinilah kemudian yang dimana adanya perintah Tuhan untuk berpuasa itu ternyata sebelum-sebelumnya sudah ada puasa, tapi bersifat sunnah. Yang wajib itu apa? Yang wajib itu dijelaskan dalam fikih oleh hadis, itu dijelaskan adalah puasa Ramadan. Puasa di mana di bulan Ramadan selama waktu eh, apa ya, sama-sama bulannya, selama bulan Ramadan. Dihitung dari hisabnya, dihitung dari ru'yahnya, mohon maaf. Karena zaman dulu kan menghitung bulan itu dengan ru'yah. Baik. Nah, sekarang kita tahu bahwa fikih itu gunanya apa? Fikih itu berarti adalah memahami syariat dari Al-Quran dan hadis, kemudian dari Al-Quran dan hadis itu dijelaskan dan diurai lagi bahwa isi dari firman Tuhan dalam berupa syariat itu ternyata ada berbagai macam gambaran. Kewajiban puasa, ternyata kewajiban puasa kalau diurai lagi ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Puasa sunnah itu puasa Senin Kemis, puasa Tasu'a, Asyura, puasa Daud, puasa macam-macam sekali. Kemudian kalau puasa wajib, puasa Ramadan. Pemahaman puasa-puasa ini yang dimana didapatkan dari kewajiban dalam firman Tuhan Al-Quran, itu hanya dapat dijelaskan melalui fikih. Fikih itu apa? Dari akal manusia yang dijelaskan oleh Rasul melalui hadisnya dan melalui sikapnya dan melalui perkataan qaulnya. Apa yang disampaikan Rasul, apa yang ditetapkan Rasul, dan apa yang diiyakan Rasul, tidak sikap dan tidak iya dan tidak menolaknya, itu berarti sebuah hadis, sebuah sunnah ya, sunnah Rasul. Nah, disitulah kemudian sahabat-sahabat memahami, mencari tahu melalui sejarahnya, melalui ininya, apa sih kutiba alaikum musyam, yang seperti apa sih itu puasa yang sudah diwajibkan sebelum Rasul, zaman Rasul Muhammad kayak gitu kan. Dicari ya. Oh, ada puasa ini tuh, puasa ini tuh. Puasa zaman Nabi Isa ini, puasa Nabi Daud ini, puasa Nabi ini. Oke. Nah, kemudian dari sifat ini, dari dimana memahami syariat ini dari akal manusia, dari kemudian timbullah doktrin-doktrin pendapat ahli. Doktrin-doktrin ini dibuat oleh ulama klasik. Ya, ulama klasik itu siapa saja? Ulama klasik itu ya guru-gurunya para sahabat. Ya. Jadi di atas tabi'in itu ada yang namanya tobakot ya. Jadi di atas tabi'in itu ada di atas tobakot orang-orang yang sebelum masa-masa ulama-ulama untuk menyampaikan hadis dan gerakan Rasul itu dari sebelum tabi'in ada tabaqat ya. Nah, kemudian ulama-ulama tadi kemudian mendirikan sekolah-sekolah adik-adik. Jadi sekolah itu nggak hanya di UI, nggak hanya di Indonesia ya. Zaman dulu ada sekolah. Kenapa? Kan kita berbicara ilmu pengetahuan. Al-Quran, hadis adalah ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW kemudian menjelaskan itu kepada sahabat. Sahabat kemudian dalam kehidupan sehari Rasulullah kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada sahabat, kepada khalifah, kepada dan lain sebagainya. Nah, kemudian masing-masing itu mempelajari ini sebagai bagian dari ilmu pengetahuan kehidupan kita sehari-hari. Karena Al-Quran itu isinya bukan Al-Quran dan hadis itu isinya bukan hanya sebatas perintah Tuhan beribadah, tetapi apa? Kehidupan manusia juga bermuamalah. Bagaimana cara kalau kita menghormati orang tua, bagaimana cara kita mau menikah. Nah, akhirnya dari semua kehidupan yang sempurna tadi dalam Al-Quran tadi ya, kan itu semua kehidupan-kehidupan semua, tata cara kehidupan. Hadis juga tata cara kehidupan banyak sekali. Akhirnya apa? Masing-masing orang yang menerima ilmu tadi itu kemudian mengajarkan kepada orang-orang juga. Nah, ketika mengajarkan kepada orang-orang tadi, kemudian mereka mendirikan yang namanya sekolah, sekolah madrasah, madrasah. Tapi madrasahnya bukan kemudian kayak UI bangun gedung gede gitu, enggak. Madrasahnya itu adalah di pelataran masjid, di pelataran warung, di mana membuat halakoh-halakoh bahasanya ya. Kayak kalian kalau taklim itu kan kayak gitulah madrasahnya. Jadi kayak mualim ke mahasiswanya, ya itu namanya madrasah pada zaman dahulu seperti itu. Itu kemudian mualimnya atau apa itu gurunya itu menjelaskan ini loh, ketika ini maka begini, ini begini. Nah, di kelas lain di Irak begini, di Arab Saudi begini, di Suriah gini, di sini akhirnya timbullah yang namanya madhab. Masing-masing sekolah tadi itu punya yang namanya pattern dalam menafsirkan, menjelaskan sebuah hadis dan Quran. Jadi dari Al-Quran dijelaskan dari hadis, hadis itu kemudian dijelaskan ini maksudnya ini, gitu ya. Dari pattern satu itu, ya, timbullah berbagai macam madhab. Kenapa timbul madhab? Karena dari sekolah-sekolah yang dibuat tadi itu ternyata menimbulkan aliran-aliran ya. Seperti contoh kalau di Indonesia itu aliran di hukum itu kan ada berbagai macam aliran, aliran jurisprudensi, aliran eh, sociological jurisprudence ya, ada juga gitu kan. Ada aliran normatif, ada aliran apa, aliran empiris, ada aliran nah, seperti itu juga sama. Nah, termasuk terhadap Islam juga dikenal dengan istilahnya masing-masing sekolah tadi menimbulkan yang namanya madhab-madhab. Ya, madhab-madhab ini bisa dikeluarkan oleh para ulama, ya ulama klasik tadi ya, akhirnya timbullah madhab yang terkenal. Madhab itu ada banyak dia. Jadi nggak hanya 4 sebenarnya. Kalau diprediksi madhab itu ada banyak sekali madhab. Cuman yang terkenal, nah itu bahasanya, yang terkenal dan banyak pengikutnya. Jadi bahasa itu ada pendapat doktrin dari sekolah ini gitu ya. Kemudian yang yang dicocok bagi umat Islam itu 4 gitu ya. Yang nggak cocok ya mungkin 1 2 gitu ya pengikutnya, mungkin ya cuman ada kemudian ya udah ada teorinya, ada bukunya hilang gitu ya. Tapi yang terkenal dan diikuti oleh berbagai macam umat Islam itu 4 madhabnya. Madhab apa ya tadi? Imam Hambali, Ahmad Hanafi, Imam Syafi'i dan Hanafi, Hambali, Syafi'i, Hanifah. Ya. Maliki Ustaz. Maliki ya Allah, Maliki. Terima kasih, terima kasih. Ini karena banyak pikiran nih saya jadi pusing nih ya. Madhab Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hanafi Ustaz. ya Allah lupa lagi. Apa tadi Mas? Maliki, Hambali, Syafi'i, Syafi'i, Hanafi Ustaz. Hanafi ya. Terima kasih. Ya ya, sebentar. Ini lagi banyak pikiran karena lagi di samping lagi rame nih. Baik. Terima kasih. Jadi dari timbul madhab-madhab tadi itu ada 4 tadi yang terkenal, dan terkenal itu kemudian diikuti dan banyak yang cocok nih. Gitu. Jadi ibarat Anda itu dikasih ilmu sama orang, dikasih pengetahuan, ini begini. Gitu. Nah, yang cocok mana? Yang cocok itu yang tadi ya. Yang dapat diterima itu di kelompok-kelompok orang timur adalah Imam Syafi'i. Malaysia, Thailand, Myanmar, Indonesia, Filipina itu Syafi'i mayoritas. Nah, kemudian bagaimana yang kelompok-kelompok Hambali? Hambali itu ada di daerah-daerah Timur Tengah, termasuk Hanafi.
Itu bagian yang mereka cocoknya seperti ini, gitu ya. Jadi tidak disalahkan. Kenapa ya? Tadi sepanjang Anda itu belajar Islam dengan madhab, maka Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ajaran Anda itu jelas madhabnya, jelas jelas alirannya, jelas perawinya, jelas juga orang yang merawikannya, sampai kalau itu jelas maka otomatis akan kepada satu tujuan, yaitu Rasulullah SAW. Tapi kalau Anda nggak punya madhab, Anda menjelaskan Islam, maka siapa nanti yang kamu tafsirkan itu? Siapa yang kamu ikuti gitu? Perawinya siapa? Perawinya Michael Jackson. Dia apa? Dari siapa? Muridnya siapa? Dari aliran mana gitu? Misalnya gitu ya. Nah, maka kalau Anda mengatakan saya madhabnya apa, madhab kita Syafi'i, otomatis nggak mungkin yang lain. Kita Syafi'i misalnya. Ya sudah, berarti gurumu siapa? Oh, gurunya dari sini, dari sini, dari sini. Sampai timbul kemana? Guru saya itu dari ini, sampai nanti ke imam ini ke sini, ini dari sini. Oh, ternyata itu sahabat Rasul, Rasul. Oh, itu Rasul dari Rasul. Clear. Maka itu hadisnya sahih gitu ya. Baik. Jadi timbul madhab. Ya. Madhab itu ada banyak. Ada banyak sekali. Ya. Jadi kalau Anda baca kitab-kitab, banyak sekali madhab itu. Dan makanya madhab itu ada madhab yang benar, nggak benar. Ini saya gunakan bahasa ini ya. Ada yang benar, nggak benar. Misalnya gini, saya menyaksikan bahwa Udin itu ngambil gitu ya misalnya. Dari hadis ini, dari orang yang merawikan ini, itu saksinya cuma satu orang itu gitu ya. Dari ini nggak jelas saksinya, dari sini nggak ya. Berarti kalau ada berita itu berita yang tidak benar. Nah, sama dengan hadis juga sama. Hadis itu harus disaksikan juga. Oh, sahabat ini melihat ada Rasul melakukan perbuatan ini. Ternyata yang menjelaskan itu tuh ada berbagai macam perawi. Oh, banyak sekali orang bilang, oh, berarti itu kalau semakin banyak yang merawikan, berarti itu terbilang kuat bahwa benar Rasul pernah mempraktekkan itu. Tapi kalau yang menjelaskan itu cuma 1-2 orang, ya nggak tahu ya, mungkin itu lagi ngintip atau gimana, dan harusnya kalau ngintip ya ditanyakan langsung kepada Rasul biar clear ya. Baik. Jadi madhab itu timbul karena sekolah-sekolah. Jadi kita tidak salah kalau nanti kita UI punya madhab apa. Nanti UI punya madhab apa. Nanti UNAIR punya madhab apa. Jadi setiap kampus memungkinkan mengeluarkan madhabnya. Ya. Tapi saya pikir nggak mungkin lah, sekarang sudah dunia seperti ini, kecuali kasus pada konteks kontemporer ya. Tapi sekarang sepakat deh. Ulama di Indonesia itu udah memegang madhab 4 itu saja. Ketika ingin mengkaji sesuatu, maka pegangannya dari pegangan itu. Nah, madhab itu apa? Saudara sekalian, madhab itu juga disebut dengan ijtihad masa lalu. Jadi, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki itu juga mujtahid, adik-adik semua. Mujtahid. Jadi mujtahid itu bukan saat ini saja ya. Zaman dulu juga mereka dikatakan sebagai mujtahid. Kok mereka kan ulama klasik, Pak? Kenapa dikatakan ijtihad? Ya karena mereka itu kan pemikiran manusia, bukan langsung dari Rasulullah SAW. Jadi mereka itu mujtahid, tetapi mereka itu beristihad itu tidak main-main. Mereka itu beristihad dengan dasar yang clear. Mereka itu ahlul hadis, menghafal ribuan hadis. Mereka itu ahlul Quran, hafizul Quran, penghafal Quran. Mereka juga mestinya mereka itu adalah seorang ahlul ilmu tafsir, ilmu sorof gitu kan. Nggak seperti kita ahlul Google gitu ya misalnya, atau ahlul apa gitu ya. Nah, mereka ketika sudah hafal hadis, ribuan hadis, 5.000 hadis dihafalin semua, 6.000 hadis dihafalin semua. Kemudian Al-Quran juga dihafal, kemudian pelajaran ilmu agama bahasa Arabnya dihafal, mereka mengerti. Ya, nggak salah ketika mereka bisa mengkait-kaitkan itu. Gitu. Mengkait-kaitkan itu dengan apa? Dengan kehidupan sehari-hari. Oh begini, oh begini, oh begini. Maka timbullah sebuah madhab, timbullah sebuah hukum, timbullah sebuah pemahaman syariatnya begini.
Oke, yang nomor 3, usul fiqh. Nah, apa itu usul fiqh? Nah, tadi kan kita ngomong fikih. Jadi ada syariat ada dua, Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua fikih. Fikih memahami syariat dan menjadi yang namanya pemahaman akal manusia. Yang ketiga ada usul fiqh. Usul fiqh ini apa sih? Gitu ya. Usul itu udah kata asal, usul dasar ya, fundamentalnya itu apa gitu. Dari fikih. Maka fikih itu adalah metode, usul fikih itu adalah metode istinbat hukum. Jadi hukumnya tuh boleh apa enggak gitu ya. Dari dalil Al-Quran dan hadis misalnya. Saya mau nikah beda agama gitu kan. Gitu kan. Beda agama itu fikihnya boleh apa enggak. Ya. Bingung menjawabnya karena fikih itu ternyata ada dalam Al-Quran itu, dalam hadis gitu, diperkenankan menikah dengan wanita ahlul kitab. Terus ada juga Rasul pernah menikahi ahlul kitab. Tapi di ayat yang lain, jangan kau nikahi seorang musyrik. Baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Itu ada ayatnya seperti itu. Lalu, gimana hukumnya Pak? Gitu pertanyaannya kan. Gimana hukumnya? Jawabannya kita gunakan fundamental fikih, usul fikih itu. Istinbatnya apa? Mencoba mencari tahu supaya nanti kita bisa menjelaskan hukum fikihnya bagaimana dengan usul fikih. Bagaimana cara pakainya? Saya mau nikah beda agama. Hukumnya gimana fikihnya? Fikihnya Rasul pernah loh nikah dengan ahlul kitab misalnya begitu. Kemudian ada juga dilarang dalam Al-Quran, jelas dalam Al-Quran dilarang. Oke, sekarang kita gunakan metode istinbat. Istinbatnya apa? Misalnya dengan konteks maslahah mursalah misalnya. Ini kalau begitu tidak jelas hukumnya, maka kita ambil akan menjadi sebuah manfaat apa tidak? Lebih banyak mudorotnya apa tidak? Lebih banyak manfaatnya apa tidak? Gitu. Itu metode usul fiqh. Usul fiqhnya gimana? Oh, manfaatnya ternyata sangat besar. Oh, manfaatnya ternyata sangat kecil. Oh, mudorotnya sangat besar. Oh, mudorotnya sangat kecil. Nah, manusia harus bisa mengambil manfaat yang banyak dan mudorot yang terkecil. Maka pilihlah itu. Kalau memang dari perkawinan beda agama itu manfaatnya besar atau manfaatnya kecil atau mudorotnya besar, mudorotnya kecil, maka pilihlah itu. Saya tidak bisa mengarahkan bahwa perkawinan beda agama itu manfaat besar atau manfaat kecil ya. Tapi itu kembali kepada diri kalian sendiri-sendiri yang bisa merasakan manfaat dan mudorotnya. Karena pelaku perkawinan beda agama itu, teman, itu sudah dijawab sama seorang atau fatwa ulama MUI bahwa tentunya perkawinan beda agama tidak mendatangkan manfaat gitu ya. Cuman untuk bisa menjawab itu tentu tidak hanya bisa membaca ya, kita harus bisa merasakan sendiri. Dan saya yakin adik-adik sudah dewasa, sudah bisa merasakan itu gitu ya. Jadi itu sudah ada pedomannya bahwa tidak mendatangkan manfaat, justru mendatangkan mudorot. Nah, tapi coba Anda cari tahu kebenaran itu dengan pikiran Anda masing-masing. Misalnya mudorotnya apa? Mudorotnya misalnya anaknya nanti ikut agama siapa. Padahal kita dituntut untuk yang namanya membimbing ajaran agama. Tapi kalau misalnya di karyawan beragama nanti anak ikut siapa? Nanti bagaimana ibadah anaknya? Gitu. Status anaknya bagaimana dan sebagainya. Itu mudorotnya. Tapi itu hanya contoh saja buat kalian bahwa usul fikih itu digunakan untuk apa. Kemudian yang kedua kita berbicara makanan babi atau makanan haram. Manusia dilarang untuk makan haram, makan babi, gitu. Terus gimana kalau makan haram? Ternyata dalam situasi kondisi yang dimana Anda terjun di dunia orang-orang Barat, datang ke Amerika, di situ nggak ada makanan halal. Nah, kalau fikih jelas mengatakan bahwa makan babi itu haram, kan begitu. Tapi konsekuensi fikih itu apa? Ada usul fikih. Ini saya di dalam situasi yang dimana saya tidak bisa hidup kalau saya tidak makan. Dan di sini makanan yang bersifat halal tidak ada. Saya mau makan daging ayam, ayamnya sudah dipotong semua. Kan kalau mau halal kan dipotong sendiri tuh, disembelih. Atau mau makan daging kambing, nggak bisa disembelih, udah disembelih semua sama orang. Gitu. Gimana? Saya yakin tuh haram gitu misalnya. Masa kita nggak makan? Gitu kan. Maka fikihnya itu apa? Fikihnya itu kita itu kan harus yang namanya apa? Salah satu tujuan hidup itu apa itu? Saya lupa lagi sih.
hifzuddin, hifzun nafas, ya itu tujuan hidup kita yang namanya apa itu makosyid syariah. Tujuan kita belajar syariah itu kan salah satunya hifzuddin, hifzun nafas, hifzud ya salah satunya menjaga diri sendiri, menjaga agama, menjaga diri, menjaga harta, menjaga ya gitu, itu artinya itu ya. Nah, kemudian kaidah fikihnya apa? Lah makan babi itu haram, tapi kita nggak ada makan, maka kaidah fikihnya kita harus menjaga diri kita harus hidup, kita harus bisa jaga. Maka apa? Ya sepanjang itu terjadi yang namanya ketidaksengajaan, tetapi itu adalah sebuah mutor itu apa ya? Terpaksa, ya oke, makan saja gitu ya. Itu adalah metode istinbat hukum ketika kita ingin menjelaskan melaksanakan dalil Quran. Ushul fikih seperti itu. Nah, nanti kalau Anda menemukan sesuatu yang lain, hukumnya begini Pak, tapi kok saya gini. Nah, maka kita gunakan kaidah usul fikih. Paham ya sampai sini ya? Yang keempat, kodok. Ya, kodok. Apa itu kodok? Kodok itu adalah sebuah keputusan hakim. Ya. Keputusan hakim di mana hakim itu menggunakan dalil fikih atau dalil syariat dalam memutus perkara di mahkamah. Ya, ambil contoh yang termudah adalah di Indonesia ini ada fikih ala Indonesia. Apa itu fikih ala Indonesia? Fikih ala Indonesia itu adalah kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam dibentuk, dirancang oleh seluruh ulama Indonesia dan kemudian dituangkan dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91. Kemudian itu digunakan sebagai pedoman hakim di pengadilan agama. Supaya hakim di pengadilan agama itu tidak pakai fikih yang beda-beda. Nanti hakimnya mazhab A, hakim ini mazhab B, hakim di sini mazhabnya yang lain lagi. Nah, tidak boleh seperti itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus ada pedoman khusus. Maka Indonesia membentuk yang namanya Presiden waktu itu mengeluarkan Instruksi nomor 1 tahun 91 dengan sebutan kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini diambil dari 15 kitab fikih dan hadis yang terutama di dunia, yang dimana hadis itu bermadzhab Imam Syafi'i sesuai dengan kehidupan bangsa di Asia Tenggara. Apa manfaatnya? Apa artinya kodok? Jadi hakim itu, misalnya nih ada orang nikah atau orang mau cerai, atau orang mau bagi waris, atau orang mau wakaf atau wasiat. Nah, orang misalnya sengketa waris deh. Ketika sengketa waris, A dan B mengajukan itu ke pengadilan agama. Pengadilan agama kemudian menggunakan dalil fikih, dalil Quran, dan dalil kompilasi hukum Islam yang ada dalam kompilasi hukum Islam. Maka setiap keputusan hakim yang menggunakan dalil fikih tadi, itu putusan hakim itu disebut dengan kodok. Kodok itu berarti apa? Kodok itu berarti sebuah keputusan hakim. Ya. Dan keputusan hakim yang kodok ini disebut dengan hukum Islam yang berlaku bagi si pemohon itu saja. Misalnya, bagi waris nih, si A sama B sengketa. Sengketa dibagi sama hakim berdasarkan Quran, hadis, dan dalil KHI, ini dibagi begini. Maka keputusan hakim itu jadi hukum Islam yang berlaku bagi si pemohon saja. Tidak berlaku bagi publik. Hanya berlaku bagi si pemohon saja. Itulah disebutkan kodok. Kodok itu kalau zaman hukum, kalau kita berbicara hukum adat, itu namanya adalah kodi. Yang kodi di mana memutus perkara sengketa warga, itu kodi. Nah, kodok itu ya ini bahasa tulisannya kodok ya. Baik, yang selanjutnya adalah fatwa. Apa itu fatwa, saudara sekalian? Fatwa itu kesannya saja itu adalah istihad kontemporer ya, yang digunakan untuk menjelaskan perkara-perkara yang di zaman Rasul tidak ada. Tapi intinya fatwa itu adalah
sebuah ijtihad, sama saja lah, ijtihad kontemporer. Dan saat ini fatwa itu di Indonesia dikeluarkan oleh lembaga dewan tertentu, ya. Contohnya fatwa di Indonesia itu yang terkenal itu Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu dikeluarkan berdasarkan konferensi. Biasanya mereka itu ada muktamar dulu ya, ada muktamar ulama Indonesia di mana kemudian dari muktamar itu mereka membahas suatu kasus permasalahan baru. Kemudian dari situ diputuskan fatwanya ini. Contoh fatwa itu yang terkenal adalah fatwa yang terkenal itu fatwa tentang larangan merokok, hukum larangan merokok gitu ya. Ini adik-adik yang merokok, sekarang dengarkan baik-baik. Apa sih hukumnya merokok itu gitu ya. Ini ada dua pendapat. Kalau ada beda pendapat ya. Kalau bagi majelis, kan ada di Indonesia ini ada dua ormas besar ya. Ormas Nahdlatul Ulama dan Ormas Muhammadiyah. Ormas Nahdlatul Ulama itu sudah memutuskan tidak apa-apa gitu ya. Ya. Untuk orang Ormas Muhammadiyah sudah memutuskan itu haram ya, haram bagi semua ya. Laki-laki gitu ya. Kalau Majelis Ulama Indonesia MUI mengeluarkan fatwa itu haram bagi ibu hamil dan anak-anak. Ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak itu haram. Sekarang kita jelaskan, Pak, bagaimana kedudukan fatwa buat kita? Kedudukan fatwa buat kita itu adalah sebuah keputusan ijtihad yang ulama itu nggak main-main dan itu digunakan sebagai pedoman hidup manusia, terutama untuk umat Islam. Fatwa itu tidak mengikat secara hukum. Artinya apa? Itu ada sebuah ya ijtihad. Seperti halnya Anda sudah dilarang tidak boleh makan babi, tapi ada juga yang makan karena fatwa juga sama. Ya, fatwa juga sama. Fatwa itu juga bagian dari sebuah ijtihad kontemporer ulama untuk menyikapi kehidupan kontemporer. Maka boleh tidak merokok. Nah, sudah dijawab sama ulama Indonesia. Ada boleh, ada yang melarang, ada yang boleh tapi dengan batasan. Nah, maka dari itu saat ini kalau kita bila berbicara merokok sudah jelas kan kenapa masih boleh di Indonesia merokok tapi diberikan label-label tanda bahaya tadi. Nah, hanya manusia ya yang aneh saja yang mau masih melihat gambar itu tapi masih merokok. Tapi ya tidak bisa disalahkan, mungkin mereka happy, nyaman. Maka ijtihadnya di Indonesia ada 3 tadi, boleh. Ya. Kalau orang adik-adik itu pengikut Muhammadiyah ya harusnya tidak merokok. Tapi banyak juga pengikut Muhammadiyah merokok. Kenapa ya? Tadi fatwa tadi bersifat sebagai himbauan atau pedoman hidup manusia. Mau dilakukannya silahkan. Tidak ya tidak apa-apa karena ini bukan syariat sebagaimana ibadah madhoh yang ada dosanya. Baik, jadi fatwa itu pedoman hidup manusia yang ditetapkan berdasarkan ijtihad kontemporer. Fatwa itu di Indonesia ada 3, yang Muhammadiyah itu melalui Muktamar Majelis Tarjih, kalau NU itu dari Bahsul Masail, kalau MUI dari Konferensi Majelis Ulama Indonesia. Itu semua adalah fatwa. Jadi beda ya fatwa dengan kodok dengan fatwa itu beda. Fatwa itu belum menjadi hukum. Apa itu hukum Islam? Iya, fatwa itu hukum Islam. Ya, tapi itu tidak hukum Islam yang mengikat. Gitu ya. Kenapa? Itu adalah anjuran dan pedoman. Yang terakhir ada konun. Ya. Kita tahu ya di dalam istilah konun gitu ya. Kalau di Malaysia itu ada namanya Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Law and Konun. Perundang-undangan dan konun. Fakultas perundang-undangan dan konun. Kalau bahasa itunya itu fakultas syariah dan konun gitu ya. Apa itu konun? Konun itu adalah hukum Islam yang ditaruh pada pelaksanaan dalam kehidupan eksekutif di suatu negara atau di suatu tempat atau di suatu wilayah. Jadi hukum Islam itu kemudian ditaruh dalam sebuah nomenklatur perundang-undangan gitu ya. Bahasa gitulah. Hukum Islam yang pure tapi kemudian ditaruh dalam peraturan perundang-undangan, maka itu disebut sebagai konun. Konun itu kalau boleh saya katakan konun itu ada contohnya perda di Aceh ya. Yang diterapkan seperti undang-undang itu konun. Misalnya ada peraturan tentang cambuk gitu ya. Peraturan berpakaian ya aturan-aturan dalam fikih Islam yang kemudian dibuat formal dalam bentuk
perda atau undang-undang, maka itu disebut dengan konun. Pak, bahasanya kenapa harus konun? Ya, itu kan bahasa Arabnya saja. Tapi kalau kita menyebutkan perda, karena nomenklaturnya jelas perda, gitu ya. Seperti kita ada undang-undang tentang wakaf. Itu sebenarnya konun juga menurut saya. Tapi karena kita orang Indonesia, nggak mungkin kita pakai istilah konun kan. Kita gunakan bahasa Indonesia. Itu adalah undang-undang wakaf. Ada undang-undang tentang zakat, yaitu undang-undang zakat. Masa konun zakat kan kita kayak budaya kita nanti ya, bahasa Indonesia-nya teriris. Intinya konun itu apa? Hukum Islam dan ditaruh sebagai pelaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu konun. Artinya itu. Tetapi ya istilah konun itu saya pikir kita harus menghormati juga bahasa undang-undang pembentukan peraturan undang-undangan. Kan di situ ada perjelas ya, perda syariat gitu kan. Masa konun syariat tidak ya? Nah, tapi inti konun itu ya, konun hukum Islam yang ditaruh dalam bentuk formalitas, ada lembaran negaranya, ada lembaran ininya, lembaran negaranya itu berarti sudah resmi menjadi peraturan yang formal di negara kita, itu konun. Baik, saya pikir cukup untuk hari ini. Dan saudara sekalian, nanti untuk lembar pembagiannya itu bisa saudara dapatkan di Google Classroom ya. Nanti dalam kolom tugas akan saya share di situ. Jadi setelah itu silahkan Anda bagi kelompok masing-masing anggotanya itu untuk silakan dimulai diskusinya. Diskusinya yang serius dan sikapnya harus serius. Kalau sikapnya nggak serius, nanti sikapnya masa jawabannya baik-baik saja Pak. Nanti gimana mencari kebenaran? Ya ini biasa saja Pak. Itu saya tidak mau seperti itu. Dijawab dengan serius, diskusi yang serius, faktanya yang problematik. Ya. Kalau tidak problematik, nanti saya lihat dijelaskan. Kenapa? Nanti dalam jawaban tertulisnya itu dijelaskan. Kami memilih fakta ini karena ini problematik. Problematiknya adalah karena seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian kami diskusikan ini. Diskusikan ini hasilnya begini, 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 begini. Ya, jadi kalau nggak problematik, itu langsung saya kurangi nanti ya. Jadi harus problematik. Itu sudah problematik ya, bagus. Berarti Anda sudah bisa menggunakan pemahaman ini untuk diterapkan dalam sebuah pemikiran. Dan saya pikir modal dari awal sampai sekarang dengan metode ini Anda sudah cukup. Silakan Anda cari faktanya, praktekkan dengan diskusi dengan teman-teman. Ya, itu harapan saya supaya Anda bisa memanfaatkan ilmu yang sudah kami bagikan di sini supaya bisa didiskusikan dengan teman-temannya. Begitu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya nggak ada. Ya sudah, kita akhiri kuliah kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.